Selamat sore Bu Roha, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore Bapak, alhamdulillah kabar baik Bapak. Iya, sehat ya, semua sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, gimana Bu ini? Kelihatannya ada yang mau diomongin gitu, kelihatannya kok dari raut wajahnya tampak ada ya sesuatu yang mau disampaikan gitu. Iya Pak, kebetulan sekali tadi siang itu saya sedang ada masalah sama anak-anak Pak. Oh gitu ya. Iya, anak-anak di Masalah. kelas 6 Pak. Oh gitu, tentang anak berarti kita ya. Iya, tentang anak didik saya. Ya, lebih detailnya mungkin permasalahannya itu mungkin. Iya. Jadi seperti ini Pak, kebetulan saya kan ngajar di kelas 6 ya Pak ya. Iya. Nah, di kelas 6 ini sudah saya biasakan untuk membayar uang kas Pak. Uang kasnya sebesarnya 2.000 setiap hari Senin, anak-anak itu mengumpulkan ke bendahara. Nah, untuk kegunaan uang kas ini akan digunakan untuk kebutuhan anak-anak seperti fotokopi, membeli sabun, membeli penghapus, misalkan menghapusnya habis atau apa gitu. Berlatih menabung gitu ya. Nah, iya. Kemudian sebulan sekitar apa ya? Kemarin, baru aja kemarin Pak, itu tuh saya menemui sebuah kasus ketika saya mau minta uang kepada anak untuk membayar fotokopi yang sudah saya kopikan. Nah, itu nanti akan saya bagikan kepada anak-anak Pak. Nah, ketika saya mau meminta, barulah si bendahara ini bilang, "Bu, uangnya hilang." Loh, hilang kenapa? Maksudnya gimana? Ini Bu, jadi setiap hari Senin ketika saya meminta kepada teman-teman itu sehabis istirahat kedua pasti nanti uangnya berkurang. Nah, itu udah lama Mbak, saya bilang seperti itu. Udah lama Bu. Loh, kok kemarin kamu kok nggak bilang kemarin, kenapa baru sekarang? Seperti itu Pak. Nah, setelah itu saya mencoba melakukan konfirmasi kepada beberapa anak yang bersangkutan, bendahara 1, bendahara 2, juga ada pada teman-teman yang lain Pak. Setelah itu saya juga sempat melakukan diskusi dengan teman kelas 5. Nah, di kelas 5, guru kelas 5 itu ternyata beliau juga dulu pernah mengalami hal seperti itu. Jadi ada kehilangan uang kas seperti itu. Nah, ini saya jadi bingung Pak. Gimana cara untuk, ini kan masalah kejujuran anak ya Pak. Berarti itu anak itu kayak, saya bingung gimana ya cara memunculkan kejujuran anak itu loh Pak. Oh gitu, berarti kita hari ini akan berbicara tentang bagaimana mewujudkan sikap kejujuran diri anak gitu nih. Iya Pak. Nah, kira-kira nanti di akhir penghujung kira-kira yang ingin didapatkan apa dari percakapan kali ini? Saya tuh pengennya mendapatkan solusi Pak, solusi masalah yang ada di kelas ini, bagaimana anak-anak itu tertanam sikap kejujurannya di dalam hati dan kesadarannya seperti itu Pak. Oke. Jadi anak bisa bersikap jujur gitu ke depannya gitu nih. Iya, betul sekali Pak. Bagaimana sih idealnya tuh anak itu bersikap jujur itu dilihat dari sikap, perilaku, bagaimana ini? Kalau menurut saya anak bisa dikatakan jujur, yang pertama yaitu pasti dari perkataannya dia tidak berbohong Pak. Dia berkata apa adanya, kemudian juga dia tidak memanipulasi suatu kejadian, dan dia berani melakukan tanggung jawab terhadap kesalahan yang telah dia perbuat. Menurut saya jujur itu seperti itu Pak. Oh iya, itu sesuai ucapan dan perbuatan dan
bisa bertanggung jawab gitu ya. Iya. Bagus sekali kelihatannya. Nah, kira-kira kan ini sudah berjalan ya, misal Iya. dinilai dalam rentang nilai 1 sampai 10, kira-kira tingkat kualitas kejujuran anak Buroha itu pada level berapa gitu? Kalau menurut saya, tingkat kejujuran anak didik saya di kelas itu pada level 5 kali ya Pak ya. Oh, 5. Iya. Dengan level 5 mungkin itu bisa mendeskripsikan kenapa kok anak saya itu pada level 5 ya. Kira-kira kan bisa dilihat nih dari Iya. sikap, tingkah lakunya dan perilakunya sehari-hari itu bagaimana? Mungkin dari contoh kecil saja ya Pak. Oke. Semisal saya sedang melakukan pembelajaran, saya sedang memberikan materi dan saya ingin anak saya itu fokus. Nah, ketika saya lihat persatu anak-anak saya itu ada satu anak yang berbicara sendiri, maksudnya berbicara dengan teman di sampingnya. Nah, setelah itu saya tegur, misalkan nama anaknya si Hendra, Buruh minta tolong fokus, yuk ke depan kita mau belajar dulu. Nah, saya lihat tadi bahwa mereka sedang berbicara. Kemudian si Hendra bilang seperti ini, Pak, enggak kok Bu, saya enggak bicara tadi loh. Kan Buruh tadi barusan lihat kalau kamu tuh sedang berbicara, kenapa kamu berbohong? Nah, dari hal-hal kecil seperti itu aja, kejujurannya aja belum kelihatan gitu loh Pak, dalam hal kecil padahal itu loh. Kalau yang paling tinggi apa Bu kira-kira yang tidak anak itu berbohong itu? Yang mungkin yang itu kan masih kadang ya kecil ya. Kalau yang tingkat keberanian dia tidak jujur itu pada level apa gitu? Mungkin bisa diberi contoh itu, atau saat tes nyontek, atau saat apa itulah, mungkin itu yang lebih paham tentang kondisi anak. Apa ya Pak ya? Untuk waktu ulangan, ya pernah sih waktu ulangan itu saya sudah dari awal saya sudah kesepakatan sama anak-anak ini nanti nilai akan saya masukkan ke dalam daftar nilai, jadi mohon kemandiriannya untuk mengerjakan sendiri, tidak mencari jawaban ke temannya. Nah, saya percaya pada kamu, saya percaya pada kalian kalau kalian itu bisa dipegang omongannya. Nah, ini Buroka ada kepentingan bentar di kantor, nanti kalian yang kondusif ya, tidak rame, silahkan mengerjakan sendiri. Nah, setelah kebetulan kantor saya kan sampingan dengan ruang kelas ya. Baru beberapa menit saya di kantor sudah ramai sekali, semuanya seperti itu. Loh, berarti kalian itu apa namanya? Omongannya bertanggung jawab gitu ya. Iya. Bertanggung jawab. Oke. Nah, kira-kira Bu ke depannya untuk tingkat kejujuran menurut Ibu dari kondisi anak-anak Ibu sekarang itu mau ditingkatkan pada level berapa Bu? Saya pengennya anak-anak tingkat kejujurannya ada di level 8 lah Pak ya. Karena apa? Jujur itu menurut saya sangat penting, jadi mungkin 8 beranilah level 8. Betul Bu, karena termasuk kita kan ketahui kejujuran itu termasuk profil karakter yang akan dibangun oleh bangsa kita ya. Iya betul. Indonesia emas gitu seperti itu. Nah, tapi dengan level 8 mungkin itu bisa menggambarkan kondisi anak dengan tingkat kejujuran pada level 8 itu seperti apa itu yang Ibu impikan dan dambakan gitu seperti. Iya, saya pengennya nanti anak-anak bisa
bertanggung jawab terhadap apa yang mereka katakan, bahwa itu adalah sesuatu Oke. yang sebenarnya, tidak ada lagi kata bohong, kemudian dan proses pembelajaran bisa kondusif karena tidak ada hal-hal kecil yang mengganggu pembelajaran, kondusifnya pembelajaran, seperti itu Pak saya pengennya. Oke, terima kasih. Nah, itu saya kira cukup sekali bagaimana nanti bisa melihat kondisi kelas seperti yang Ibu gambarkan gitu ya. Karena ini juga penting sikap kejujuran. Nah, dari deskripsinya yang Ibu sampaikan tadi, untuk meningkatkan tingkat level kejujuran anak Ibu Roha dari level 5 sehingga bisa mencapai level 9 kan perlu usaha Bu ya, perlu usaha yang Ibu Roha lakukan. Kira-kira apa yang akan Ibu Roha lakukan untuk memperbaiki tingkat kejujuran anak-anak Ibu Roha ini? Apa ya Pak? Yang pertama pasti saya akan memberikan penanaman tentang kejujuran. Mungkin untuk pengetahuan pemahaman tentang kejujuran itu akan saya tandaskan lagi kepada anak-anak. Mungkin lebih mudahnya anak-anak melalui video kali ya Pak. Nanti mungkin saya mau mencari video tentang kejujuran, dan kemudian saya ingin nanti anak saya bisa mengambil intisari dari video yang sudah mereka lihat. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Mungkin apalagi ya setelah menanyakan video itu Pak, mungkin saya akan memberikan tanggung jawab tentang melatih kejujuran kepada anak yang memiliki power di kelas. Nah, jadi anak-anak itu nanti akan segan kepada anak tersebut. Nah, untuk masalah kas kelas ini nanti mungkin akan saya alihkan ke anak laki-laki yang mempunyai power, sehingga harapan saya untuk kasnya nanti bisa berjalan dengan baik ke depannya. Dan mungkin yang lebih penting apa ya Pak, setelah itu berjalan, yang paling penting mungkin monitoring kali ya Pak ya. Jadi anak-anak itu juga perlu saya kontrol. Nanti mungkin akan saya kontrol setiap hari bagaimana laporan keuangannya, dan mungkin saya nanti setiap hari mau memberi tanda tangan bagaimana laporannya, saya akan menanyakannya. Seperti itu mungkin ya Pak ya, supaya lebih efektif. Tiga rencana Bu ya. Yang pertama tadi memperlihatkan atau mengajari anak tentang kejujuran melalui video atau cerita-cerita itu ya. Terus yang kedua memberikan tanggung jawab. Terus yang ketiga adalah Ibu akan memonitor tingkah laku siswa agar tetap berlaku jujur. Nah, kira-kira kapan nih rencananya akan dilakukan ketiga rencana itu menurut Ibu? Dan mungkin ada yang prioritas mana yang bisa dilakukan? Karena ini penting sekali kejujuran ya Pak, mungkin besok pagi saya sudah bisa memulai untuk yang penanaman konsep melalui video itu, mungkin besok pagi sudah saya mulai bisa kayaknya Pak. Oh, besok pagi ya. Nah, kira-kira Ibu bisa saya kira juga bisa minta bantuan orang lain, atau karena Ibu mungkin tidak bisa bekerja sendiri kan sebagai guru kelas, walaupun guru kelas itu selalu standby, tetapi kan ada waktu luang, kadang Ibu tidak bisa mengawasi anak Ibu 100%. Nah, kira-kira siapa yang akan diminta bantuan untuk memonitor perilaku jujur anak Ibu? Siapa ya Pak ya? Mungkin guru kelas 5 kali ya Pak, yang masih berkaitan dengan kasus kemarin juga. Dan kebetulan ruang kelas 5 juga bersampingan dengan ruang kelas 6, jadi kalau ada apa-apa saya nitipnya juga lebih mudah. Mungkin guru kelas 6 Pak, saya minta bantuannya nanti.
nanti untuk membantu memonitor juga. Karena sudah mengetahui karakter anak itu sebelumnya gitu ya. Iya. Ya, sudah ada gambaran sebelumnya. Nah, mohon maaf Bu, ini kita sudah pada penghujung percakapan nih, tidak terasa ini. Nah, kira-kira Ibu, apa yang Ibu dapatkan, Bu Rofa dapatkan dari percakapan kita hari ini? Wah, luar biasa sekali ya Pak ya. Tidak dinyana-nyana, tidak sengaja saya bisa menemukan yang sebelumnya saya bingung bagaimana caranya menangani kasus ini. Dengan percakapan ini, alhamdulillah saya memiliki gambaran untuk langkah ke depan saya dalam menangani kasus ini, Pak. Alhamdulillah sudah punya langkah-langkahnya. Iya, terima kasih Bu. Saya kira nanti saya tunggu langkah Ibu selanjutnya dan kabar Ibu selanjutnya dengan membawa kabar baik, dengan memiliki anak-anak yang memiliki karakter kejujuran, gitu ya. Amin, amin, amin. Ya, saya kira cukup. Iya. Terima kasih atas waktunya Bu. Ya. Selamat sore Bu. Selamat sore Pak Rohman. Loh. Udah. Ganti. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik Bu ini. Alhamdulillah. Gimana nih Pak Roma? Kok kayaknya ada sesuatu yang ingin diobrolin nih tadi nih Pak Roma kok menghubungi saya sepertinya tadi ada sesuatu yang ingin diobrolin. Apa nih Pak Roma nih? Iya nih Bu, kemarin saya agak pusing ini melihat perilaku anak ketika saya mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi gitu. Karena dengan harapan saya dengan adanya pembelajaran diferensiasi, anak asik dalam pembelajaran, anak tidak kondisi kelas itu nyaman, kondusif gitu. Tapi ternyata harapan itu masih jauh dari apa yang saya inginkan. Oh iya, berarti rencana belum sesuai dengan hasil yang diinginkan nggih Pak nggih. Belum sesuai rencananya. Iya. Ini Pak Rohmat, kita nggak punya waktu lama. Waktu kita hanya 15 sampai 20 menit. Nah, dari percakapan ini kira-kira apa yang ingin didapatkan dari Pak Rohmat nih? Nah, harapan saya dengan saya percakapan hari ini, saya mendapatkan solusi bagaimana sebenarnya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga kelas itu nyaman dan kondusif. Karena tujuan pembelajaran berdiferensiasi kan memenuhi kebutuhan belajar anak, bukan meliarkan anak gitu kan, seperti itu. Berarti intinya Bapak ingin mencari solusi agar pembelajaran berdiferensiasi ini dapat berjalan dengan lancar dan semua kebutuhan belajar siswa terpenuhi dengan baik. Seperti itu ya Pak. Betul. Nah, sebelum jauh melangkah nih, saya penasaran. Menurut Bapak ya, pembelajaran berdiferensiasi yang ideal itu harusnya seperti apa menurut Bapak? Ya, menurut saya idealnya pembelajaran berdiferensiasi kan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar anak. Nah, anak itu kan memiliki beberapa kebutuhan, antara lain misalnya adalah kesiapan belajar, minat, dan itu yang harus terpenuhi oleh anak, sehingga anak itu belajar bukan karena terpaksa, tetapi belajar karena dia memiliki minat, fokus, dia bisa fokus terhadap apa yang akan dipelajari. Nah, ketika anak itu memiliki minat dan keseriusan belajar sesuai dengan karakternya, maka anak akan kelas tercipta kelas yang kondusif, anak saling mendukung dan belajar mudah dipahami. Itu sebenarnya yang saya bayangkan kan seperti itu. Oh iya,
Intinya kan kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik seperti itu nggih Pak nggih. Iya, Nah, dan berjalan semua dengan baik. anak bisa belajar dengan karakternya masing-masing seperti Iya, itu nggih. Dan tentunya tujuan pembelajarannya dapat tercapai nggih. iya. Nah, saya mau tanya nih, menurut Bapak kan sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi nggih, prakteknya Iya. sampun nggih. Nah, menurut Bapak, kualitas pembelajaran Bapak itu kalau direntangkan antara skala 1 sampai 10 ada di level berapa ini menurut Bapak? Berapa ya Bu ya? Kalau dilihat dari keaktifan anak, memang anak lebih meningkat, ya. Anak lebih meningkat daripada saya mengajar dengan cara konvensional. Artinya saya menyampaikan materi, anak mendengarkan, mengerjakan, dan mencoba melakukan tugas-tugas itu anak lebih aktif. Namun yang saya rasakan dari segi kondusivitas itu yang saya belum bisa mengendalikan mungkin. Jadi anak itu ada yang berjalan ke sana kemari dan lain sebagainya. Nah, itu kalau saya lihat ya mungkin pada level 5 kali Bu ya. Karena anak masih melakukan kegiatan tapi di luar konteks pembelajaran, kadang seperti itu. Kan ada terkesan anak itu memanfaatkan situasi untuk memenuhi kebutuhan kesenangan mereka gitu. Untuk kesenangan mereka untuk lari ke sana kemari. Kalau biasanya kalau konvensional kan anak duduk di meja, anteng dan seperti itu. Nah, apalagi kalau kemarin kan saya menggunakan 3 diferensiasi konten ya. Iya. Ada yang video pembelajaran, ada media pembelajaran, dan membaca buku teks atau modul gitu, seperti itu. Jadi masih di level 5 lah gitu. Anak sudah mau aktif nggih Pak nggih. Cuman aktifnya itu aktif yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran seperti itu nggih Pak nggih. Iya, betul Bu. Nah, dari level 5 ini kira-kira Bapak pastinya ingin melakukan perbaikan pembelajaran kan? Iya. Untuk pembelajaran berdiferensiasi ini kira-kira Bapak mau menaikkan levelnya ke level berapa ini? Kalau di levelnya, kalau dari 5 ya saya kira 7 cukuplah, 7 dengan melihat kondisi anak sekarang ya. Kalau ke 8 agak sulit. Ya mungkin level 7 gitulah Bu. Saya kira cukup untuk kondisi anak sekarang, anak-anak saya sekarang pembelajaran berdiferensiasi. Iya, Bapak menentukan kalau pembelajaran berdiferensiasi yang akan Bapak lakukan nanti inginnya di level 7 ya Pak ya. Iya. Mungkin bisa dideskripsikan lebih jelas level 7 itu pada kondisi anak yang seperti apa ya? Seperti itu Pak, monggo Pak. Oke, untuk level 7 itu mungkin yang pertama anak merasa terpenuhi kebutuhan belajarnya, sehingga anak yang kinestetis bisa belajar dengan kinestetis, anak yang audiovisual bisa belajar dengan video, anak yang yang lainnya karakter pembelajaran bisa terpenuhi. Terus yang kedua, dengan anak terpenuhi kebutuhan belajarnya, maka anak akan fokus belajar sehingga kelas itu relatif lebih kondusif, dalam artian tenang. Dan kalaupun anak itu istilahnya aktif ke sana kemari, itu dalam usaha untuk belajar, bukan dalam usaha memenuhi kebutuhan kesenangan ya. Kita lari ke sana kemari tetapi tujuan belajarnya tidak tercapai. Itu menurut saya kan seperti itu.
Berarti intinya Bapak ingin anak itu terpenuhi kebutuhannya, kebutuhan belajarnya, dan anak fokus sehingga pembelajaran menjadi lebih kondusif. Seperti itu nggih Pak? Iya. Ya karena kan kalau tidak kondusif kan kita juga bisa ditegur kepala sekolah Bu ya. Iya Pak. Kesan karena belajar ramai, wah ini belajar atau main gitu kan seperti itu. Ini Bermain kondusif sambil gitu. belajar. Iya. Kalau bermain Nah, sambil belajar ya malah bagus. iya. Nah, kalau sudah eh, tahu tujuannya pengen seperti ini, nah kira-kira apa nih rencana Bapak ke depan untuk bisa menjadikan anak-anak yang fokus dan kebutuhannya menjadi terpenuhi seperti itu, Pak? Ya, untuk rencana Bu ya, karena yang pertama kemarin saya kan dalam memilih mengelompokkan anak itu saya lihat dari sepintas saja. Oh, anak ini dalam membutuhkan kinestetis, anak ini butuh audio, sedangkan itu audio visual dan lain sebagainya. Mungkin saya harus memetakan secara benar bagaimana sebenarnya kebutuhan anak dalam belajar. Terus yang kedua, gaya belajarnya ini bagaimana. Terus yang tidak kalah penting kan minat dan kesiapan anak dalam belajar. Kesiapan ini penting sekali karena belum tentu semua anak itu memahami materi dalam level yang sama, karena mungkin ada tingkatan-tingkatan berbeda. Nah ini yang mungkin harus saya persiapkan dengan sebaik-baiknya. Berarti tadi Bapak ingin yang pertama memetakan kembali ya, yang dulunya sudah dipetakan tapi hanya sepintas. Nah ini mau dipetakan yang lebih mendalam, lebih spesifik. Setelah itu juga Bapak mau memberikan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kesiapan anak ya. Nah mungkin ada yang mau ditambahkan lagi Pak? Mungkin kita perlu tantangan seperti tadi Bu. Kalau di awal itu anak, ya karakter anak anak itu sukanya lari ke sana kemari. Mungkin kalau ruangan kelas kurang cukup kali Bu ya. Sehingga dengan ruang kelas sekian meter mungkin gerak anak itu terbatasi. Nah mungkin bisa saja nanti kita persiapkan untuk anak-anak yang benar-benar kinestetis tadi, yang beraktif, ya kita bisa gunakan pembelajaran di ruang kelas. Kira-kira seperti yang Ibu sampaikan tadi, belajar sambil bermain itu mungkin ya ide bagus itu. Nah itu bermain tetapi juga belajar tapi juga bermain. Jadi dua kebutuhan akan terpenuhi, kebutuhan akan kesenangan dan kebutuhan akan pembelajaran. Bagus sekali Pak, itu sepertinya anak bisa belajar sambil bermain. Nanti mungkin Bapak bisa mengontrolnya di dalam kelas juga di luar kelas seperti itu ya Pak ya. Jadi yang kinestetik benar-benar terpenuhi kebutuhannya ya Pak ya. Jadi yang kalau anak biasanya kan kalau anak yang benar-benar tekun mungkin mereka akan mengambil di dalam kelas dan dia tidak terganggu. Tetapi kalau yang dia suka berkeliaran kan di luar, jadi tidak ada saling terganggu kalau menurut saya seperti itu. Iya betul, sehingga pembelajaran nanti bisa lebih kondusif seperti itu nggak Pak? Iya, sesuai karakternya. Bagus sekali, wah saya tidak sabar nih mau menunggu cerita selanjutnya seperti apa. Nah, tidak terasa Pak, 15 menit kita sudah melaluinya. Dari percakapan ini Pak, kira-kira apa saja tadi yang sudah didapatkan Pak? Yang sudah saya dapatkan tadi ya awalnya saya mengalami keresahan Bu ya, karena
teori pembelajaran berdiferensiasi yang diharapkan dapat membantu anak belajar sesuai dengan kebutuhannya, sehingga bayangannya kondisi kelas itu lebih kondusif, lebih aman, lebih nyaman, sehingga anak akan tercapai tujuan pembelajarannya. Ternyata tidak disangka dengan bantuan ibu, ternyata saya menemukan solusi, yaitu saya harus merencanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan sebaik-baiknya, mulai dari memetakan kebutuhan belajar yang pertama. Yang kedua, saya harus merencanakan kebutuhan belajar anak, merencanakan kebutuhan anak. Kalau anak ini butuhnya apa sebenarnya dan sesuai dengan minatnya. Nah, ini yang mungkin tidak berkesinambang saya melakukan hal seperti kali ini. Iya, rencananya sudah bagus sekali. Nah, tadi ada yang terlewat, Pak. Kapan kira-kira mau mulai dilakukan itunya? Oh, kapan ya? Iya. Iya. Untuk pemetaan saya kira ya dalam waktu dekat itu, karena ya ini sudah di akhir semester. Saya kira untuk pemetaannya bisa, walaupun nanti untuk pelaksanaannya mungkin di awal semester 2 kali ini, untuk pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Oh ya, jadi dilakukan yang terdekat yang akan dilakukan adalah pemetaan dulu. Ya, Selanjutnya, iya, untuk pembelajarannya nanti prakteknya ada di semester 2 di Januari nanti, Pak. Iya. Kira-kira ada yang butuh bantuan nggak, Pak? Kira-kira untuk melakukan pembelajaran itu? Kalau bantuannya ya saya kira butuh, Bu. Apalagi untuk karakteristik anak ya. Karena kelas 7 ini karakteristik anak mungkin saya butuh bantuan guru BK kali, guru BK, bimbing. Terus yang kedua sebagai dari wali kelas, karena wali kelas ini kan yang beratnya sebagai orang tuanya di dalam kelas itu mungkin lebih tahu secara detail latar belakang dan lain sebagainya dari si anak itu. Kenapa anak ini beraktif, senang mencari kesenangan di dalam kelas, mungkin wali kelas akan lebih tahu. Ya. Tepat sekali, Pak. Jenengan tadi bilang kalau sama guru BK dan guru wali kelas, karena mungkin mereka yang lebih sering intensi waktunya bertemu dengan anak-anak seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya, Pak ya. Tidak terasa waktunya sudah mau habis. Kita sudah mendapatkan apa saja tadi, Pak? Itu yang tadi saya pun menemukan solusi untuk mengatasi kondisi kelas yang kurang kondusif dalam pembelajaran berdiferensiasi, antara lain melalui perencanaan pemetaan kebutuhan belajar anak secara baik dan ramah. Yang kedua, merencanakan pembelajaran diferensiasinya, bentuknya seperti apa. Ini disesuaikan dengan kebutuhan, bukan keinginan guru. Terus yang ketiga tadi mencoba pembelajaran mungkin di luar kelas. Keren sekali, Pak. Saya tunggu hasilnya nanti dari Bapak. Kalau sudah ada hasilnya nanti saya dikabari lagi ya, Pak ya. Oke, Bu. Oke, siap. Ya. Terima kasih ya, Pak, untuk hari ini. Ya, sama-sama, Bu. Ya. Terima kasih sudah sharing. Selamat sore,